internet ini suatu saat akan di shutdown. Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Ya. Ini akan digiring kita. Catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini computerized. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa kalau buat supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Jadi kalau Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di shutdown, sama-sama kita di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati, negara langsung hands up, kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Di setiap lembaga, kita ini kan internetnya sewa. Oke. Bayar sekian miliar entah per tahun kah, atau per bulan, per 6 bulan kah, itu kan sewa kah? Nah, siapa yang menguasainya? Kenapa negara tidak mau membuat cyber optik, kabel optik bawah laut milik negara? Karena sudah ada. Yang mana? Dari jalur Batam sampai Papua kalau nggak salah sudah terbangun. Siapa yang menguasai? Oke. Dan itu kan dimulai dulu dari Australia lah, dari apa semua. Kenapa kita tidak membuat perjanjian sekian tahun kemudian milik kami ya? Milik kami dalam arti bukan cuma masalah ekonominya, tapi masalah keamanannya. Kita harus kuasai penuh. Seperti rumah abang. Kalau rumah abang tidak dikuasai penuh oleh abang nggak bisa jamin keamanannya. Tunggu dulu, saya agak bingung. Kalau saya tidak salah itu kan proyek pemerintah dan berarti kan ada dalam penguasaan pemerintah. Apakah itu salah pemahaman dan pandangan yang selama ini kita dengarkan dari berbagai sumber-sumber di luar sana? Siapa yang ngomong? Banyak mengatakan bahwa proyek ini dari Batam ke mana misalnya ke Papua itu pada jalur sekian berapa Siapa yang menguasai pengelolaannya? Bukan negara. Sepengetahuan saya tidak. Karena kalau iya, apakah sudah menyeluruh? Pihak swasta ada di situ. Ini kan bicara ekonomi. Wow. Dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT. Okay. Untuk apa? Untuk mensukseskan program globalisasi ini. Okay. Tetapi harus dipahami bahwa ketika sudah terkoneksi semua, maka dari luar bisa mengintip semua data yang ada. Gitu. Jadi kalau ada yang mengklaim aman, saya katakan tidak. Ya, aman itu karena kita belum tahu kalau kita bolong. Tetapi sebenarnya sangat rentan untuk diambil datanya. Karena internet itu, ya, harus pahami filosofinya. Internet itu jalurnya mereka intern. Net itu jaring. Jadi setiap kita melewati internet, ya, HTTP www, maka semua data kita terjaring. Tinggal mana yang mau dipakai, mana yang mau dikeluarkan. Dan saya mau kasih tahu rahasianya. Kominfo ini ada di negara-negara ASEAN lainnya juga sama, ternyata dia punya nomenklatur Kominfo. Saya berharap ke depan mungkin Bapak Presiden mendengar ini, rubah namanya, jangan Kominfo, tapi Infocom. Kan memang namanya Infocom kok. Kominfo. Iya, komunikasi dan dulu Infocom namanya, sekarang berubah menjadi Kominfo. Sekarang nomenklatur menentukan filosofi, Pak. Oke. Kalau Kominfo artinya komunikasikan semua informasi. Kalau Infocom, informasinya difilter dulu, mana yang baik untuk bangsa ini, mana yang benar, itu yang dikomunikasikan. Iya. Itulah kenapa di masa 5 tahun belakangan ini begitu merebak industri hoax. Dan itu bisa dikendalikan di sana. Karena begini, Pak,
apapun alatnya, Pak, secanggih, semahal apapun alatnya, sepanjang tadi saya bilang, wong Bapak punya tab, Bapak punya laptop, kalau nggak ada internetnya nggak jalan. Nggak jalan. Justru penghubungnya apa? Internet. Kuasai internetnya. Maka Bapak bisa mengakses saya bisa mengakses Bapak. Itu yang terjadi. Apalagi dengan sekarang muncul QR code. QR code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Oke. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu, Pak. Iya. Yang ada gambar Iya. kayak setan Titik kotak itu ya. Iya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu? Kan enggak. Itulah dia punya the eye of Horus. Dia punya mata satu di situ. Dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi. Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa, Bapak nginep di hotel, Bapak